Cari teman yang membuat antum berkembang, bukan sekedar teman yang membuat antum nyaman. Intas dukillah hayasdukka. Kalau antum jujur sama Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita antum gitu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, qallilid durus wa ahkimil madrus. Persedikit jumlah pelajaran, tapi harus kuasai dengan baik apa yang dipelajari. Misalnya kalau kita tarik ke Quran contohnya Zam, orang ngafal nih, ngafal Al-Quran gitu kan ya. Dia bener-bener nggak tahu nih, nggak ada basic bahasa Arab, nggak ada basic apapun, kosakata mufradat juga nggak ada. Jadi dia bener-bener yang penting ana hafal dulu Quran. Itu gimana tuh Zam? Al-Quran itu kan ini ya, kita paham nggak paham, kita kan tetap dapat pahala. Cuma mungkin langkahnya gini, misalkan kita pengen hafal Al-Quran, nggak apa, kita hafalin dulu 30 juz meskipun belum paham, baru setelah kita hafal 30 juz secara mungkin, baru kita mencoba memahami gitu kan, memahami. Karena ya mungkin aktivitas menghafal bagi sebagian orang kan lebih berat daripada memahami ya kan. Makanya kita mumpung masih muda, mumpung masih kecil, kita manfaatin umur ini buat menghafal gitu loh, menghafal sebaik-baiknya. Ya sambil kita juga berusaha memahami, karena memahami ini kan lebih mudah. Mungkin ketika kita sudah berumur, kita banyak-banyak kita memahami juga bisa gitu. Tapi dua ini juga tetap harus berjalan beriringan, dan nggak salah kalau orang dia belajar Al-Quran, dia menghafal Al-Quran dulu, apalagi di waktu kecil dia banyakin hafalan, baru nanti dia sambil belajar tafsir, dia akhirnya paham, akhirnya kegabung tuh hafalan dan pemahaman. Ya udah, dia ulang-ulang terus hafalannya dia, pemahamannya insya Allah bakal keikat kuat gitu kan. Udah sampai tua kayak gitu terus. Berarti pintu pertama tetap hafalan dulu ya. Jadi Ya, ya nggak apa-apa, kita nggak apa, hafal nggak dulu. masalah. Iya, udah setelah hafal ya, tapi tetap diiringi dengan pemahaman gitu ya. Tetap Hmm. jangan lupa belajarnya supaya paham gitu kan ya. Nah, benar. Supaya paham. Hmm. Iya, ya soalnya kan tadi hafalan kan tadi gudangnya pemahaman gitu kan. Jadi ya benar tadi, hafalan dulu, baru dari hafalan itu kan akan muncul pemahaman gitu loh. Jadi jangan diremehkan, ini hafalan ini dia gudangnya, jadi ya pengikatnya istilahnya. Iya, iya. Kadang sebagian bagian orang itu menganggap buat apa hafal, yang penting paham kan gitu. Jadi ngapain dihafalin sih, yang penting ana paham kan kayak gitu. Itu rawan, itu pemahamannya tuh bisa goyang-goyang gitu, nanti dia bisa lupa itu suatu saat itu kan. Dia dia lupa pernah paham. Oke menarik. Jadi tetap hafalan itu penting banget gitu ya. Hafalan itu jangan dianggap remeh, hafalan itu penting. Nah, ini menarik nih Zam, tentang masalah hafalan nih Zam. Kita kembali lagi lah ke orang yang baru belajar agama. Jadi mereka ini masih semangat-semangatnya nih belajar agama gitu. Nah, kita ngomong-ngomong hafalan ini apa Zam yang sebaiknya yang mereka hafalkan ini, step by step-nya gitu. Mungkin dari awal hafal ini dulu, baru hafal ini, setelah itu tahapan-tahapannya gimana tuh Zam buat orang-orang yang ya baru belajar lah gitu, buat orang awam lah gitu. Itu gimana tuh Zam? Ya kalau kita ikut apa namanya, ikut tingkatan yang tadi ya, kalau orang yang awam itu kan dia istilahnya masih pemula banget. Nah, kalau pemula tadi, di tingkatan pemula itu dia tadi cari guru, kemudian dia belajar-belajar. Nah, tingkatan pemula dia ini belum menghafal dulu sih sebenarnya kalau yang dijelaskan oleh ulama. Jadi dia kalau tingkatan pemula banget, dia ya belajar inti-inti dari setiap ilmu ya secara umum gitu ya. Dia udah mulai sering ngaji, rajin dengar kajian, mungkin kayak Ustadz Nuzul atau Ustadz Abdul Roy, kan itu kan nggak ada hafalan tuh kan, kan dengar-dengar aja itu, dengar-dengar. Nah, sampai mungkin dirasa waktunya cukup, baru dia nanti kalau sampai di tingkatan kedua yang mutawasid, nah dia baru mulai ngafal gitu ya. Kalau ngafal ya kita silahkan hafalin Al-Quran, kemudian hafalkan matan-matan ya, matan-matan ilmiah kan ada banyak banget tuh. Kalau antum pengen tahu kurikulumnya ya, ada yang di Masjid Nabawi, ada juga yang Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tapi kalau yang anak perdalami sih yang di Masjid Nabawi. Jadi ada ini namanya Mutun Thalibul Ilmi, Mutun Thalibil Ilmi, itu yang bimbing langsung Imam Masjid Nabawi yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim ya. Jadi enak banget kita diajari mustawa tamhidi, itu yang kita hafalkan itu seputar zikir-zikir, adab-adab gitu. Karena kita punya hafalan ya, kembali tadi kita punya hafalan, bisa kita pakai di setiap langkah detik-detik kehidupan kita pakai hafalan itu, akhirnya kita beda kualitasnya gitu. Maksudnya kita lebih menghayati. Oke. Jadi kalau pengen menghafal tadi, ya langkah-langkahnya tadi, salah satu opsi yang bisa diambil ya mutun tadi, Thalibul Ilmi dari Madinah gitu, dari Masjid Nabawi gitu. Berarti kesimpulannya gini Zam ya, kalau mungkin baru awal banget, awam banget, nggak usah ngafal dulu. Maksudnya fokus dulu ngambil fondasi-fondasi keilmuan gitu ya. Nah, setelah itu dia setelah masuk ke tahap menengah, ya itu baru bisa start hafal tuh ya. Tentu ya diselesaikan dulu hafalan Al-Quran karena itu yang utama kan, pokok pokok ilmu semua di situ. Selesaiin dulu hafalan Al-Quran. Setelah itu
bisa beranjak ke mutun-mutun ilmiah yang udah disusun ulama gitu secara terstruktur gitu ya. Contohnya tadi kayak, Mutul Thalibul Ilmi gitu ya, dari, Tamhidi, Mustawa yang 1, 2, 3 gitu ya, dari situ gitu Zam ya. Insya Allah bakal efektif lah, insya Allah itu hafalannya ya pondasi gitu kan, pondasi banget. Nah, menarik nih Zam, sekarang ini problem nih Zam, dan ini banyak banyak banget ini nih yang ngalamin problem ini banyak banget, bukan satu, bukan 2, bahkan mungkin sebagian kita juga pasti pernah nih jatuh ke problem ini gitu Zam. Apa itu problemnya? Nah, perasaan futur ketika belajar gitu Zam. Ya pasti kan kita belajar tuh ada pasti ngerasa futur, kadang gimana gitu, nggak semangat, males gitu. Nah, itu gimana tuh Zam solusinya Zam kalau menurut ente Zam? Eee, futur pas belajar gitu, nah itu gimana tuh Zam? Iya, Masya Allah. Jadi solusinya, Anda sebutkan beberapa poin ya. Jadi kita semua pasti pernah merasakan futur dan di antara solusinya pertama kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik gitu. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, kemudian untuk bersyukur kepadamu dan agar memperbagus ibadahku kepadamu. Dan belajar thalabul ilmi kan termasuk dari ibadah, sehingga kita berharap agar Allah menolong kita dalam proses belajar sehingga kita nggak futur, kita terus on fire gitu. Cara yang kedua, antum cari teman yang membuat antum berkembang, bukan sekedar teman yang membuat antum nyaman. Kalau teman yang membuat antum nyaman, mungkin enak diajak ngobrol, bercanda, tapi nanti efeknya terpengaruh dengan malasnya dia, akhirnya nggak berkembang secara keilmuan. Tapi kalau teman yang membuat antum berkembang, mungkin kadang kadang ditegur, kadang nggak enak gitu, terbebani, tapi itu yang bisa membimbing antum, apalagi khususnya kalau futur nanti dia yang akan nasihati, dia yang akan mengingatkan. Nah, itu cari teman yang membuat antum berkembang. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini Ana mungkin kasih tiga saja ya solusi futur. Yang ketiga ini, rutinitas belajar kita itu harus terus dijaga gitu. Kalau kita punya rutinitas, itu harus terus istiqomah dan dijaga. Kalau seandainya ada penghalang, itu maka kadarnya dipersedikit aja nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti. Contoh kita setiap hari kita punya jadwal menghafal Al-Quran misalkan satu halaman itu kita rutin misalkan ya, atau setengah halaman misalkan, setengah halaman kita rutin setiap hari. Nah, ketika misalkan kita sibuk, kemudian kita mungkin diajak jalan-jalan atau mungkin banyak kerjaan, maka kadarnya saja dipersedikit. Jadi mungkin dari setengah halaman jadi satu ayat misalkan, atau dua ayat jadi dua ayat. Yang penting jangan berhenti. Begitu pula dengan proses belajar yang lain. Kalau kita sudah punya rutinitas, kalau ada penghalang, dipersedikit kadarnya, tapi jangan berhenti. Kenapa? Kalau kita berhenti, kata Ibnu Hazm, batolatu sa'ah tufsidu riyadhata sanah. Kalau kita menganggur 1 jam saja, itu bisa merusak latihan yang sudah berjalan selama setahun. Jadi kita sudah latihan terus, kita udah rutin, tiba-tiba kita mungkin akhirnya berhenti. Wah, ini bahaya, sekali kita berhenti, ini bisa merembet, akhirnya berhenti lama, gitu, merusak rutinitas kita yang dulu. Jadi kesimpulannya, kalau ada mungkin lagi futur, lagi malas, tetap kita laksanakan rutinitas kita, tapi dipersedikit aja kadarnya. Insya Allah nggak berat kok gitu, insya Allah mungkin sebentar aja, mungkin cuma baca satu bab atau cuma satu ayat hafalnya, nggak apa-apa, yang penting nggak berhenti, biar rutinitas ini tetap terjaga. Jadi kesimpulannya mungkin ada 3 solusi tadi ya yang anak sebutkan tentang futur gitu. Menarik nih Zam. Jadi poin kesimpulannya ketika kita nih lagi futur dalam belajar, lagi malas, lagi ya ada masa naik turunnya. Yang pertama kita berdoa gitu ya sama Allah, kita minta sama Allah semoga ya perasaan-perasaan ini segera diangkat gitu Zam ya. Hmm. Maksudnya kita minta sama Allah lah semoga, kita dijauhkan dari sifat futur ini. Nah, yang kedua, kita cari teman nih. Kita pastikan teman kita itu bukan teman yang hanya membuat kita nyaman gitu ya, tapi ya teman yang bisa mendorong kita, memotivasi kita untuk berkembang dan, memberikan semangat gitu untuk terus belajar gitu Zam ya. Nah, yang terakhir, kita ketika kita sudah mempunyai suatu habit, suatu kebiasaan, dalam apapun lah gitu ya, jangan sampai karena kita futur itu kita tinggalkan. Yang tepatnya itu kita kurangi, jangan kita tinggalkan gitu, Zam, ya. Nah, benar. Gitu, Zam. Nah, ini menarik nih, Zam. Dari tadi ini kan yang kita bicara ini tentang kondisi ideal, Zam, ya. Jadi yang kita bicarakan ini kondisi di mana kita bisa mungkin bertemu langsung dengan guru, kita bisa bertatap muka dengan ulama, tasmi hafalan kepada ustadz gitu kan. Nah, sedangkan kondisi saat ini nih kondisi yang tidak ideal ya. Kita tahu sendirilah, kita dibatasi untuk keluar rumah, semuanya serba berbeda lah dengan adanya COVID-19 ini gitu kan ya. Nah, ini pertanyaannya gini, Zam.
kan sekarang belajar ini kan serba online gitu kan ya. Ya dengan berbagai keterbatasan yang ada lah. Ini pertanyaannya gimana nih Zam, kita mengefektifkan belajar yang online ini Zam? Jadi kan semua orang belajar online nih, kadang pasti ada banyak kendala. Nah ini menurut ente nih gimana nih, supaya kita belajar online ini efektif tuh gimana caranya? Iya, apalagi kalau online kan ada distraksi gitu Pak ya, banyak ya. Pasti pasti. Jadi ya pertama kita harus punya mindset ya bahwasanya ilmu itu agung. Jadi kita ilmu agung. Jadi ketika kita belajar ilmu ini mahal istilahnya. Kita belajar maka kita harus tetap mengagungkan ilmu. Kita fokus nyimak kajian gitu. Kita fokus ya kita nggak sambil buka WA atau sambil buka Instagram ya. Kita tetap fokus dengan kajian. Kalau bisa mungkin pakai dengan baju yang bagus, baju sholat segala macam. Nah, bisa jadi nanti pahala yang kita dapatkan karena kita bisa fokus meskipun banyak distraksi itu insya Allah bakal lebih berkembang ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita pilih program keilmuan yang berkesinambungan ya. Alhamdulillah sekarang online ini alhamdulillah ya kita banyak banget program yang dia itu secara taksil bertahap itu banyak banget. Anak temu kemarin banyak banget ada Ustadz Abu Ubaidah, program taksil ilmu, kemudian juga ada HSI ya yang kita sudah sebutkan dan banyak sekali ya. Masya Allah banyak banget alhamdulillah. Kemarin Ustadz Firanda juga bikin kajian apa silsilah amalan hati. Nah, itu kita bisa pilih dari program online ini, kita pilih program yang berkesinambungan gitu, yang dia ya dia punya karakter maraton dan runtut. Jadi jangan cuma kita belajarnya mungkin comot video ini, akhirnya ganti. Ah, nggak seru, saat ini ganti lihat video ini. Nggak seru, tablik akbar gitu kan, cari-cari yang lucu-lucu. Nah, itu nggak bakal jadi gitu, nggak efektif. Kita online nih, kita cari yang dia bisa berkesinambungan gitu, yang dia runtut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika kita belajar online, kita itu harus punya mindset, kita harus selalu ulang-ulang, ya kita selalu murojaah apa yang kita pelajari. Karena sedikit yang selalu diulang-ulang lebih baik daripada banyak tapi nggak pernah diulang-ulang gitu. Kan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, qallilid durus wa ahkimil madrus. Persedikit jumlah pelajaran tapi harus kuasai dengan baik apa yang dipelajari. Contoh kita hanya ikut satu program HSI misalkan kita ikut satu aja kita nggak ngelihat kajian yang lain tapi kita HSI itu benar-benar kita pelajari kita ulang-ulang terus besoknya ada materi baru kita pelajari kemudian diulang lagi materi sebelumnya kita ulang-ulang benar-benar kita kuasai itu lebih baik daripada kita ikut kajian online 10 ustadz gitu kan kita lihat ini semua kita lihat tapi kita nggak ada yang kita ulang sama sekali gitu cuma sekali lihat aja nah itu malah nggak efektif gitu. Poin penting nih kita supaya salah satu cara supaya online kita efektif yang pertama ya kita memperhatikan adab-adab penuntut ilmu juga gitu ya mulai dari pakaian kita ya coba kita jaga gitu kan ya pakaian terbaik terus kita juga punya mindset nih ilmu nih agung nih gitu kan ya kita harus benar-benar menghormati ilmu gitu kan ya terus yang kedua kita jadi yang runtut terstruktur sistematis startnya kita tahu di mana endingnya kita tahu juga di mana nih tujuannya gitu jadi kan banyak nih online ya tinggal pilih aja gitu yang penting kita mau meluangkan waktu kita mau fokus untuk belajar insya Allah Allah bantu gitu ya kalau niat kita tulus gitu ya terus yang ketiga pengulangan ya jadi repetisi itu tetap penting jangan sampai kita udah belajar nih tapi kita nggak ada ngulang gitu kita cuma maju aja nggak pernah apa yang kita pelajari sebelumnya itu kita ulang ibarat kita baca buku kita maju aja kita nggak peduli di apa yang udah kita lewati entah ingat entah enggak yang penting maju aja selesai ini enggak yang benar tuh harus diulang-ulang terus gitu Zam ya kayak ente bilang tadi ya sedikitkan pelajaran ya banyakkan pengulangan gitu kan ya nah ini Zam kalau menurut pengalaman ente pribadi nih Zam nah ini kita masuk ke hal lebih personal nih Zam gimana sih Zam cara ente nih ente pribadi nih cara ente pribadi ngatur nih antara ente belajar ente ngafal dan ente murojaah gitu. Ini kan 3 poin yang berbeda nih kan ya. Kapan kita belajar nih ya kita untuk memahami sesuatu, kita untuk ya mungkin menulis, mencatat apa segala macam dan menghafal, kita memasukkan apa namanya kan butuh fokus pengulangan segala macam dan murojaah mengulangi hafalan tadi itu tuh gimana Zam kalau ente pribadi buat membagi hal-hal itu Zam? Kayaknya anak bicara pribadi gitu ya, mungkin kadang tiap orang beda-beda gitu ya kadang ya. Iya iya. Kalau misalkan anak ngafal sama murojaah biasanya anak pakai waktu pagi sih, soalnya pagi kan enak banget itu, masih seger banget buat menghafal. Nah, sekaligus anak sambung sama murojaah juga. Jadi anak misalkan hafalkan hafalan baru, sekalian anak murojaah hafalan yang lama juga sekali sekali duduk. Jadi sekali duduk ini anak menggabungkan apa ya dua aktivitas yang mirip gitu kan hafalan sama murojaah kan kurang lebih mirip kita sama-sama mengulang kita sama-sama mengucapkan dan kita ulang-ulang dan kita keluarkan suara segala macam nah itu kan karena mirip anak gabung jadi satu di satu aktivitas jadi itu lebih memudahkan jadi sekali jalan dapat semua istilahnya gitu
Nah, kalau masalah belajar, nah ini lebih enak lagi. Kan Ana sebelum di Libya kan Ana ikut yang KUSA ya, yang di Mesir. Itu Ana belajar dari situ. Kemudian ini alhamdulillah udah keterima di Libya, berarti insya Allah nanti Anda bakal belajar di Libya. Tinggal Anda ikuti aja tinggal Anda ikuti aja program kuliahnya gitu. Dan mungkin kalau buat para pendengar yang ikut program-program Ustadz yang lain kan gampang tuh. Tinggal ikut program HSI, mungkin kan udah ada waktunya. Atau kalau Ustadz Nuzul Riyadus Shalihin itu kan setiap pagi ya, setiap pagi. Nah, itu bisa diikuti aja waktu belajarnya. Jadi sebenarnya gampang banget ya, secara simpel menghafal dan murojaah tuh enaknya pas pagi, mungkin ya antara sebelum subuh sama habis subuh itu enak banget itu buat hafal murojaah. Waktu belajar, nah, kita sesuaikan dengan guru kita gitu. Itu udah kepegang semua tuh insya Allah. Ya, ya. Berarti kesimpulannya kalau ente pribadi nih, saran dari ente ya ini pengalaman ente juga, kalau ngafal sama meroja ente letakkan di satu waktu, tepatnya di pagi nih, ketika kondisi kita lagi segar, lagi fresh gitu ya, di pagi hari buat masalah menghafal dan meroja. Nah, kalau belajar, ya kita yang di kuliah ini yang ngikutin jadwal aja gitu ya. Mungkin kalau, di kampus ya ikutin jadwal kampus, kalau ngikutin jadwal ustad ya kita tinggal ngikuti jadwal ustad yang ada gitu kan ya, gitu. Nah, alhamdulillah nih Zam ya, udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang udah kita jawab. Nah, menarik nih Zam. Apa nih, ente ada pesan nggak sih buat anak-anak muda nih seusia kita nih? Ya ente kan muda juga lah, ente tahu problem-problem kita, ya ente tahulah gimana gejolak-gejolak anak muda. Nah, ente ada pesan nggak sih buat, anak-anak muda seusia kita nih Zam? Buat para pendengar nih Zam? Bisa. Jadi kalau pesan anak buat anak muda ya, ya kita alhamdulillah kita masih muda, kita juga masih kuat, kita manfaatkan kekuatan yang kita miliki. Nah, di antaranya adalah kita harus mulai dari akhir. Kita tentukan tujuan akhir kita gitu. Kita hidup kan hanya sebentar, umur kita terbatas. Nah, kita jangan sampai nggak tahu tujuan akhir kita tuh gimana gitu. Maka kita tentukan nih, kita dari sekarang, mulai saat ini kita tentukan tujuan akhir kita itu di mana. Itu yang paling penting dulu. Contoh, misalkan kita tentukan tujuan akhir kita di akhirat. Pertama nih, ya usahakan yang paling gede gitu lah, nggak usah nanggung-nanggung. Kita pilih surga Firdaus, ya, paling tinggi. Kemudian surga bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini semua bukan mustahil dan Rasul SAW sudah minta kita untuk meminta hal tersebut dan sudah ada cara-caranya. Nah, kita tentukan dari sekarang nih, oh kita di akhirat ingin masuk surga Firdaus bareng Rasulullah SAW tanpa hisab dan tanpa azab. Itu kita tentukan. Dan kalau tujuan kita di dunia, kita juga tentukan kita ingin jadi apa sesuai dengan passion kita. Kemudian nanti di ilmu agama ini kita mana yang ingin kita kuasai. Nah, itu kita tentukan tujuan akhir kita dari sekarang gitu. Sehingga nanti ketika kita berjalan, kita nggak akan terombang-ambing lagi, kita fokus gitu. Zaman sekarang kan banyak distraksi. Kita ngelihat orang ini hebat, oh kita pengen jadi dia. Kita ngelihat si Fulan jadi penulis hebat misalkan, atau jadi desainer, atau jadi apa, kita pengen jadi kayak dia. Akhirnya kita bolak-balik, terombang-ambing, nggak tahu sebenarnya kita mau tujuan apa. Makanya kita tentukan tujuan kita dari sekarang. Ya tadi yang di akhirat, kemudian di dunia, tentukan, ya bismillah, doa sama Allah, kunci, bismillah jalan gitu. Itu kan banyak tuh jalannya, cara-caranya, ilmu menuju ke sana tuh kan banyak jalannya. Tinggal kita jalani dan kita tidak terdistraksi dari banyak sekali godaan di zaman sekarang gitu. Nah, ini Ana rasa ini yang termasuk ya mengubah hidup Ana ya, alhamdulillah ya. Jadi ya kalau Ana pribadi kan mungkin Ana tentukan tadi tujuan, contoh ya, Ana contoh simpel tujuan di akhirat aja deh, contoh simpel tujuan di akhirat. Misalkan ketika kita sudah menentukan tujuan kita di apa? Surga Firdaus misalkan. Ya. Kemudian kita cari gimana sih cara masuk surga Firdaus gitu. Oh, ternyata ada dijelasin dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini baru syarat yang pertama beriman, kedua khusyuk dalam sholat. Orang yang khusyuk dalam sholat. Oh itu kan. Ini udah, berarti anak harus khusyuk nih sholat nih. Selama ini anak nggak khusyuk nih sholat nih, udah pikiran kemana-mana gitu. Harus khusyuk dalam sholat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, kemudian berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Ada juga walladzina hum li furujihim hafizun. Oh, ternyata di antara syarat masuk surga Firdaus adalah menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan otomatis jaga pandangan. Wah, zaman sekarang ini kan banyak aurat, banyak fitnah wanita di mana-mana. Anak harus jaga pandangan ya, anak. Tujuan anak surga Firdaus, anak harus jaga pandangan. Biar anak juga bisa jaga kemaluan. Wah, itu ya itu. Jadi bayangkan kita udah tentukan titik akhir di mana, ternyata setelah kita tahu jalannya, wah banyak kebaikan. Kita arahnya kita akhirnya ke kebaikan semua tuh. Masya Allah. Kita akhirnya jaga pandangan, kita berusaha khusyuk dalam sholat. Nah, itu baru satu, baru yang surga Firdaus. Kita belum bicara yang tadi bareng Rasulullah SAW. Itu, wah itu masih banyak lagi ya. Jadi kesimpulannya pesan anak buat para pemuda, apalagi kan mungkin banyak yang
apa yang bilang masa muda ini masa mencari jati diri lah, atau ya kita mumpung masih muda boleh nakal segala macam. Nggak, kita nggak ada. Kita tentukan tujuan kita tujuan kita di akhirat kita tentukan, ya. Kemudian di dunia kita mau jadi apa, tujuan akhirnya itu kita tentukan. Dah, Bismillah. Kita cari jalan, kita udah kunci tujuan kita jadi jalan menuju ke sana, kita Bismillah, kita doa sama Allah, kita jalan. Nah itu nanti terakhir, intas dukillah hayas duka. Kalau antum jujur sama Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita antum gitu. Kita jujur sama Allah, kita berdoa, kita benar-benar ya jujur, kita punya cita-cita ini, kemudian eksekusi kita juga sesuai dengan yang kita cita-cita gitu, yang apa yang kita harapkan. Jadi kita nggak hanya sekedar harapan doang tapi nggak ada eksekusi. Nah kita jujur sama Allah, yaitu kata Rasulullah SAW, Allah akan mewujudkan cita-cita Anda gitu. Intinya tuh kita punya tujuan yang jelas, punya goal yang spesifik, kita start di akhirat nih. Kita kalau bikin goal ya udah yang besar aja sekalian, jangan yang tanggung-tanggung. Masuk surga Firdaus, berjumpa sama Rasulullah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, udah langsung set goal yang tinggi gitu kan ya. Setelah itu ya kita tinggal bikin gimana nih caranya supaya kita bisa capai ke goal itu gitu ya. Step by step-nya nih. Ya tadi yang ente bilang ya, kita lihat surat Al-Mu'minun, dengan ya caranya beriman, khusyuk dalam sholat, menjaga pandangan dan lain sebagainya gitu kan. Begitu juga dengan hal duniawinya gitu ya, kita punya goal, punya tujuan gitu kan ya. Nah, makasih banyak nih Zam, ente udah meluangkan waktu nih Zam buat ngobrol-ngobrol santai di podcast kita nih Zam. Eee, Semoga apa yang ente sampaikan bisa menginspirasi, memotivasi, dan menggerakkanlah orang jadi lebih semangat gitu ya dengan apa-apa yang udah disampaikan gitu. Ya terutama ya buat diri kita sendiri yang menyampaikan ya, karena kan telinga terdekat ya telinga kita sendiri, semoga apa yang kita sampaikan itu kan bisa kita realisasikan juga gitu Zam ya. Harapannya ya kita bisa menjadi, orang-orang yang bermanfaat gitu ya, bisa mewarnai orang-orang di sekeliling kita gitu ya, dengan karya-karya kita, dengan ilmu-ilmu kita gitu. Sehingga nanti pada akhirnya kita berkumpul lagi nih, bukan cuman di dunia, tapi berkumpul lagi di akhiratnya kelak gitu ya. Amin, insyaallah, Amin. amin Fat, amin tanggaan Fat. Mari kita tutup podcast ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.